Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ibu takut. Mari. Takut. Mari. Ma, takut, Ma. Takut, Ma. Pada kesempatan kali ini, gue bakal nyeritain sebuah alur film bergenre horor. Film besutan Mardhali Syarif yang rilis pada tahun 2002 ini berkisah tentang seorang dukun santet yang terobsesi menjadi seorang wali. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia Kafir. Film diawali dengan renungan seorang wanita yang bernama Nyi Syariah yang tengah mengingat tentang proses pemakaman almarhum suaminya yang bernama Kuntet di Laga, yang dimana para warga setempat menolak dan keberatan jika jasad almarhum suaminya itu dimakamkan di kampung mereka. Namun seorang kiai akhirnya berhasil melerai keributan dan kemudian membubarkan massa yang menolak pemakaman jasad tersebut. Lamunan Nyi Syariah pun pecah saat ia mendengar dobrakan pintu dengan suara erangan yang mengatakan, Nyi Syariah dan anaknya yang mendengar suara erangan yang mengerikan itu akhirnya keluar dari kamarnya untuk mencari tahu sumber dari suara tersebut, yang ternyata itu adalah suara jasad Kuntet yang tergeletak di dalam rumahnya. Mengetahui hal itu, mereka pun sangat terkejut dan kemudian menarik jasad Kuntet untuk kembali dikuburkan. Sementara itu, Pak Kiai beserta anaknya yang tengah melakukan ronda malam secara tak sengaja melihat seorang pria bertopeng yang menyusup masuk lalu keluar dari ruangan yang diketahui sebagai tempat praktek pengobatan milik Kuntet. Di sisi yang berbeda, Nyi Syariah dan anaknya akhirnya berhasil mengubur kembali jasad almarhum suaminya tersebut. Dan tak berselang lama kemudian, tiba-tiba saja pria bertopeng itu muncul tepat di belakang Nyi Syariah. Nyi Syariah yang menyadari hal itu, lalu memukul pria bertopeng itu dengan cangkul yang tengah ia pegang. Dan di saat ia ingin memukul kembali pria itu, Pak Kiai pun datang dan mencegah Nyi Syariah untuk memukul pria tersebut. Pak Kiai dan anaknya pun lalu menghampiri pria misterius itu, yang ternyata itu adalah Suyahman yang merupakan ketua RW di desa mereka. Dan karena hal itu, Suyahman yang mengalami luka berat pada wajahnya akibat pukulan dari Nyi Syariah akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dokter. Sementara itu Nyi Syariah harus mendekam dalam jeruji besi dengan tuduhan kekerasan yang ia lakukan pada Suyahman. Namun Pak Kiai memberikan sebuah kesaksian dengan mengatakan pada pihak kepolisian bahwa Nyi Syariah tidak bersalah, dan kemudian Nyi Syariah pun lalu diinterogasi untuk dimintai keterangan. Cerita pun kembali pada masa di mana Nyi Syariah beserta suami dan anaknya memutuskan untuk pindah rumah ke sebuah desa, yang dimana Nyi Syariah pun mendatangi ketua RW yang bernama Suyahman untuk mengurus berkas kepindahan mereka ke desa tersebut. Suyahman pun lalu bertanya tentang pekerjaan suami dari Nyi Syariah. Nyi Syariah pun kemudian mengatakan bahwa suaminya bekerja sebagai seorang tabib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mendengar hal itu, Suyahman pun lalu mendatangi Kuntet dengan membawa pamannya yang tengah mengalami kelumpuhan. Kuntet pun lalu cengangas-cengenges sambil membaca sebuah mantra seraya memberikan Suyahman segelas air, yang dimana air itu adalah air keringat yang berasal dari tubuh Kuntet. Namun, air itu bukan sembarang air. Kuntet pun lalu memerintahkan Suyahman untuk meminum dan membalurkan air itu pada kaki dan tangan pamannya tersebut. Dan betapa terkejutnya Suyahman ketika melihat kelumpuhan yang dialami oleh pamannya selama bertahun-tahun akhirnya bisa kembali normal dengan seketika. Dan semenjak saat itu, praktek pengobatan milik Kuntet semakin hari semakin ramai dikunjungi oleh warga dari luar desa. Dan karena hal itu pula, Suyahman pun memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan. Suyahman pun semakin gencar mempromosikan dan membujuk para warga untuk berobat pada Kuntet jika ada salah satu keluarga mereka yang tengah sakit. Namun, para warga tidak mempercayai akan hal tersebut.
Merasa gagal mempromosikan Kuntet sebagai tabib sakti mandraguna, akhirnya Kuntet pun memutuskan untuk menutup praktek pengobatannya tersebut. Dan kini Kuntet pun terobsesi untuk bisa menjadi seorang wali. Namun hal itu ternyata masih dimanfaatkan oleh Suyahman dengan menjual keringat Kuntet yang masih tersisa, dan kemudian ia pun mencampurnya dengan air biasa. Stok keringat ajaib yang semakin menipis membuat warga kini memburu keringat milik Kuntet yang tengah bersemedi di atas sebuah bukit. Para warga pun datang berbondong-bondong untuk mengambil keringat asam manis itu langsung dari pabriknya. Hingga pada malam harinya Suyahman pun mendatangi Kuntet dengan sebuah permintaan, yang dimana ia ingin bisa menjadi orang sakti seperti Kuntet. Dan lalu tiba-tiba saja datang sesosok makhluk misterius, yang ternyata itu adalah guru dari Kuntet yang bernama Mbah Gulung yang akan menagih janji tumbal pada Kuntet. Dan jika Kuntet tidak bisa menepati janjinya itu, maka ia akan mati dan jasadnya tidak akan pernah diterima bumi. Kau harus memenuhi janjimu. Jika tidak, kau akan mati. Maka jasadmu tidak bakal diterima bumi. Sementara itu, Suyahman yang bertekad ingin menjadi orang sakti akhirnya mengadakan sebuah perjanjian dengan Kuntet. Ia pun dituntut untuk setia dan patuh pada semua perintah dari Kuntet. Suyahman yang telah terikat perjanjian dengan Kuntet akhirnya diberikan sebutir telur, yang dimana telur itu pun jatuh dan bergerak menuju rumah Suyahman. Ia pun dengan bersusah payah untuk mencoba mengambil telur itu kembali. Para warga yang melihat kejadian itu pun merasa heran dengan apa yang tengah dilakukan Suyahman. Telur itu pun akhirnya tiba di rumah Suyahman dan kemudian masuk ke dalam mulut anak perempuannya, sehingga membuat anak perempuannya itu tewas seketika, yang kemudian disusul oleh anak-anak warga yang meninggal dengan cara yang sama. Warga yang telah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Kuntet akhirnya mendatangi Kuntet dan Suyahman yang tengah bersemedi di atas sebuah perbukitan. Para warga yang geram pun datang dan berniat untuk mengeroyok Kuntet dan Suyahman. Namun dengan sigap, Kuntet pun mengeluarkan kesaktiannya hingga membuat warga terpental dan terluka. Hingga pada keesokan harinya, Pak Kiai pun mendapatkan sebuah informasi dari warga tentang praktek santet yang dilakukan oleh Kuntet. Lalu Pak Kiai pun mendatangi ruang praktek Kuntet dengan ditemani Nyi Syariah. Pak Kiai pun lalu memberikan kultum pada Kuntet untuk segera bertobat dan menghentikan perbuatan kejinya tersebut. Namun Kuntet hanya cengangas-cengenge sambil menunjukkan kesaktiannya pada Pak Kiai. Dan karena hal itu, Pak Kiai pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Hingga pada malam harinya, Pak Kiai dan para warga yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat berjamaah, tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari Kuntet. Mengetahui hal itu, Pak Kiai dan para warga pun lalu berdoa untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga pada akhirnya, telur santet itu pun berbalik menyerang dan kemudian masuk ke dalam mulut Kuntet, sehingga membuat Kuntet pun harus meregang nyawa. Nyi Syariah dan anaknya yang mendengar jeritan Kuntet pun lalu pergi menuju ruang praktek tersebut. Dan kemudian mereka pun mendapati Kuntet yang telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Sin pun kemudian kembali pada Suyahman yang baru saja sadarkan diri. Ia pun lalu mendatangi tempat praktek milik Kuntet. Entah apa yang ada di dalam pikiran si penulis skenario, Suyahman pun lalu menghambur-hamburkan uang tanpa ada alasan yang jelas. Di sisi yang berbeda, kuburan Kuntet pun kembali terbelah dan lalu muncullah sesosok pocong Kuntet. Dan kemudian pocong itu pun terbang menuju ruangan prakteknya dan lalu jatuh tepat di pelukan Suyahman. Dan film pun diakhiri dengan kemunculan api yang membakar mayat Kuntet dan Suyahman yang terpental keluar dan jatuh di hadapan para warga yang tengah menyaksikannya. Sungguh film yang sangat membahlulkan. Oke Sobat Misbar, nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.